65 adalah suatu rekayasa yang sangat canggih, ya. Pembunuhan jenderal itu memang sudah direkayasa dan sebetulnya bukan PKI yang membunuh, tetapi adalah Angkatan Darat. Mengatakan bahwa itu ada internal Angkatan Darat, yang kudeta adalah Angkatan Darat. Saya akan terang kepadamu, ya. Gantian saya ngomong, ya. You dengar. Ini hasil sidang Mamilov. Semua data dikeluarkan bahwa akan menadakan penculikan karena jenderal-jenderal ini membangkang kepada Bung Karno yang tidak mau adanya Angkatan Kelima dapat senjata untuk PR, pemuda rakyat, untuk Garwani, untuk Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia yang kamu anggotanya. Nama saya dimasukkan untuk yang dibunuh ketika kita serbu kantor PKI. Ya, makanya saya juga tahu, saya ngalamin bagaimana kita diteror, mau dicungkil mata dan kemudian ditakut-takuti oleh orang-orang PKI dan orang IP. Tahu saya. Nggak bisa dibantah. Kalau Bapak terlampau membela PKI, saya juga hentam PKI. Karena PKI terlibat. Pak Untung membela kali segitu, ya. Pak Bejo Untung membela sekali bahwa PKI tidak salah dan tidak berontak, ya, dan ada korban. Pak Untung berarti orang PKI, ya? Saya Kalau mau tanya. kalau IP saya benar. Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Udah. Jadi bukan PKI tapi IP. Bukan. Ya, bukan PKI. IP itu adalah underbow dari PKI. Jadi kata ini sidang dengan data, dengan saksi, dengan fakta segala macam. Kau bisa dibantah tidak terlibat PKI dan kami tidak bersalah. Ini adalah keterlibatan PKI di dalam kudeta. Saya dibilang PKI. Pak Jokowi PKI. Saya sampai bilang aja lah. Saya tidak mengatakan Ibu Mega PKI. Saya tidak mengatakan Jokowi PKI. Tetapi anggota PDIP, Rifka Kitaning, kemudian Rike Diga Pitaloka, pernyataan-pernyataannya dan Karena mereka dan PDIP kerjasama dengan Partai Komunis Cina dalam pengkadenan. Tanda tangan 2012. Pihak-pihak ini ingin menakut-nakuti kita dengan satu hantu-hantu yang selama ini nggak nyata, tidak pernah nyata ada hantu ini. Hantu ini diciptakan terus, ya, untuk membangun ketakutan semacam itu yang tidak real. Kami paham komunis itu masih itu. Dan ada anak PKI yang membuat buku aku bangga jadi anak PKI. Diwawancarai di salah satu televisi swasta. Dan dia dengan terang-terangan mengatakan ada 15 sampai 20 juta anak-anak PKI yang ideologinya belum mati dan siap bangkit. Pak Gatot, saya mendapat surat dari Presiden. Singkatnya saya buka, ya, silakan. Bironya, surat ini harus saya apakan? Saya jawab ada dua, Pak Ketua. Satu sobek masuk kantong sampah, yang kedua terserah Pak Ketua. Bersikeras, PKI bangkit kembali. Gatot Nurmantio tulis surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio yang juga menjabat sebagai Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI membuat surat terbuka yang ditujukan untuk Presiden RI Joko Widodo. Dalam surat tersebut, Gatot menyampaikan bahwa bibit-bibit PKI kembali hidup. Bahkan, sebagian sudah masuk dalam lingkungan eksekutif atau legislatif. Ia menegaskan hal itu sangat berbahaya bagi negara. Gatot menuding bahwa aktivis PKI kali ini telah berkamuflase sehingga makin membuat situasi tidak kondusif. Oleh sebab itu, ia meminta Presiden menanggapi serius terhadap gejala, gelagat, dan fakta kebangkitan neokomunisme dan PKI gaya baru. Sebagian mereka sudah berani memutarbalikkan sejarah dengan menyatakan bahwa PKI adalah korban dan kalangan non-PKI khususnya umat Islam sebagai pelaku pelanggaran HAM berat terhadap orang-orang PKI. Begitulah tulis Gatot dalam surat tersebut. Gatot yang mengatasnamakan masyarakat umum dan bagian dari KAMI meminta dan menuntut Jokowi melakukan berbagai langkah antisipatif. Ia menuntut Jokowi dengan kewenangannya sebagai presiden meminta agar DPR tidak melanjutkan pembahasan tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bahkan agar menarik RUU HIP dari prolegnas dan tidak memproses RUU tentang BPIP. Selain itu, ia juga meminta Presiden Joko Widodo sesuai kewenangan yang dimilikinya
menyerukan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga penyiaran publik, khususnya TVRI, untuk menayangkan film pengkhianatan G30 SPKI atau film serupa agar rakyat Indonesia memahami noda hitam dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Begitu pula, agar pelajaran sejarah yang menjelaskan noda hitam tersebut diajarkan kepada segenap peserta didik, tidak dikurangi, apalagi dihilangkan. Demikian katanya. Ditunjuk jadi Panglima TNI, Gatot Nurmantio minta Setnov robek-robek surat dari Jokowi. Gatot Nurmantio menceritakan secara belak-belakan detik-detik penunjukannya sebagai calon tunggal Panglima TNI pilihan Presiden Jokowi atau Joko Widodo. Gatot mengatakan pada suatu sore dirinya sedang berada di Denmark ketika Ketua DPR RI kala itu Setia Novanto, atau biasa disapa Setnov, menghubunginya. Melalui sambungan telepon, Setnov memberikan bocoran bahwa Presiden Jokowi telah berkirim surat kepada DPR. Isi surat tersebut, Presiden Jokowi mengajukan nama Gatot Nurmantio sebagai calon tunggal Panglima TNI. Dia bilang begini, "Pak Gatot, saya dapat surat dari Presiden. Singkatnya, Presiden mengajukan Jenderal TNI Gatot Kasat sebagai calon tunggal Panglima TNI." Begitulah, kata Gatot mengikuti ucapan Setnov dalam wawancara bersama TV One. Setelah membacakan surat rekomendasi dari Jokowi, kata Gatot, Setnov kemudian bertanya kepada dirinya terkait tindak lanjut dari surat Jokowi tersebut. Kemudian beliau tanya, surat ini harus saya apakan? Gatot pun kemudian memberikan dua pilihan kepada Setnov. Pertama, tanpa diduga Gatot menyarankan kepada Setnov untuk merobek surat dari Jokowi tersebut. Tak hanya dirobek, dirinya juga menyampaikan untuk membuang surat tersebut ke tong sampah setelah dirobek. Kedua, Gatot menyerahkan kepada Setnov untuk diapakan surat tersebut. Gatot mengaku menjawab demikian karena dirinya tidak berkeinginan untuk mendapatkan posisi tertinggi sebagai Panglima TNI. Karena memang, saya tidak berkeinginan posisi seperti itu. Lebih lanjut, Gatot mengatakan setelah percakapannya dengan Setnov, dirinya sempat bertanya langsung ke Presiden Jokowi ihwal penunjukannya sebagai Panglima TNI. Gatot menuturkan dirinya bertanya demikian karena mengetahui jika Jokowi tidak pegang DPR, kepolisian, kejaksaan, bahkan TNI, apalagi Kasat. Karena kita sama-sama tahu, begitu beliau jadi presiden karena didukung oleh rakyat, sementara di DPR tidak punya partai. Saya diangkat, kemudian kapan saya harus turun itu tergantung presiden. Jadi tidak ada ketentuannya. Saya diangkat hari ini, besok diberhentikan presiden pun boleh. Sebelum pensiun juga boleh. Begitulah pernyataan Gatot. Pernyataan tersebut sekaligus menganulir soal klaim Gatot sebelumnya yang dicopot Presiden Jokowi karena memerintahkan menonton film G30 SPKI.